Konon beliau menancapkan tongkatnya. Cara menangkap kita adalah api di misalnya ini, api dia kalau sekali ini air sewa barang bening. Om Swastiastu Sobat BSC, bertemu lagi di Bali Spirit Cinematic Channel. Di episode kali ini kami berada di Kabupaten Buleleng, tepatnya di Desa Pacung, Kecamatan Tejakula. Kami akan membahas tentang destinasi melukat yang berkaitan erat dengan Dharma Yatra dan Hyang Nirarta. Uniknya mata air suci tersebut berada di laut, namun air suci tersebut terasa tawar, dan diyakini mampu menyembuhkan penyakit non-medis. Bagaimana Sobat BSC? Penasaran? Tonton selengkapnya di Bali Spirit Cinematic Channel. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Suksma. Diceritakan kisah kedatangan Dang Hyang Nirarta dari Tanah Jawa, pada masa pemerintahan Dalem Watu Renggong, di akhir abad ke-15, di mana saat itu kerajaan Majapahit mengalami kemunduran akibat perang saudara. Beliau melakukan perjalanan spiritual menuju ke berbagai daerah di Bali. Beliau pun turut menghabiskan waktunya untuk singgah ke Pura Ponjok Batu, dan bersemedi di sana. Konon beliau menancapkan tongkatnya. Cara menangkap kita adalah api di misalnya ini, api dia kalau sekali ini air. Sobat BSC, setelah persembahyangan pertama, kami pun menuju Pura Segara Taman Beji, untuk melakukan persembahyangan yang kedua, dan melihat langsung bagaimana mata air suci tersebut muncul di tengah air laut. Terus teman-teman guys, yang mendaging bendera merah putih niko yang disebut simbol dari Ponjok Batu. Pemargin itu betul lingsir terus sakti dayang dirjen, oke. Sana ada Tito, air tawar di tengah air laut itu. Oke, terangin sama teman. Pada suatu hari, tidak jauh dari tempat beliau duduk di arah sebelah timur terdampar sebuah perahu. Timbul keinginan beliau untuk mengetahui apa yang menyebabkan perahu tersebut terdampar. Lalu tempat perahu itu terdampar didekatinya. Anak buah dan nahkoda perahu tersebut terlempar ke pantai dalam keadaan dengan kondisi fisiknya sangat lemah dan tergeletak di atas pasir. Kemudian beliau memberikan pertolongan. Dengan kekuatan batinnya, anak buah dan nahkoda perahu tersebut menjadi siuman dan sadarkan diri. Sehingga mampu melanjutkan perjalanan kembali ke Lombok menemani Ida dan Hyang Nirarta melanjutkan Dharma Yatra beliau ke Pulau Lombok. Ajaibnya, di Tanjung Batu bekas Ida dan Hyang Nirarta beryoga, mengeluarkan sinar suci sehingga banyak warga sekitar menjadi heran, dan mendatangi tempat tersebut. Disebabkan ramainya yang mengunjungi dan bersembahyang di Tanjung Batu tersebut, akhirnya masyarakat sekitar membuat pemujaan, di tempat bekas Dang Hyang Nirarta beryoga, dan diberi nama Pura Purwasi di Ponjok Batu.
Di Pura Segara juga terdapat sumber mata air suci bernama Pancatirta, yang berasal dari Gunung Agung, Gunung Batur, Danau Beratan, Danau Tamblingan dan Gunung Rinjani. Tirta Pancatirta ini diyakini mampu melebur energi negatif dalam diri manusia, bahkan penyakit non-medis seperti black magic. Ada kita di Tanjung ini, nanti raja mau tanya lo di pas bah. Jauh nih. Iya, nanti. Ada belum jasmi. Oh, ya. Menurut penuturan Jero Mangku Nyoman Parsa, yang berstana di Pura Segara Taman Beji Ponjok Batu adalah Sugra Pakulun Hyang Baruna, Ratu Ulam Agung, Payogan Ratu Batara Lingsir, terdapat juga Lingga Yoni dan Bedawang Nala. Dan itu batu yang besar itu simbol gunung. Yoni, Lingga Yoni itu. Ya ada air seperti itu. Batu usung. Menurut penuturan Jero Mangku Nyoman Parsa, mata air suci ini ada pasang surutnya. Saat bulan purnama, mata air ini akan surut. Namun saat Sasih Kawulu dan Sasih Kasanga, mata air suci tersebut akan muncul kembali. Ajaib ya. Pun kelihatan. Pun. Bang tawar. Mbak wih. Tawar eh. Ada itu? Tawar. Memang betul-betul tawar. Itu anehnya kelebutan itu ada di dalam segara. Oke. Coba Pak Dek. Coba Pak Dek. Tawar. Sobat BSC, setelah kami selesai melukat di Pura Segara, kami melanjutkan persembahyangan terakhir di Utama Mandala Pura Purwasi di Ponjok Batu. Kami terpesona melihat arsitektur bangunan pura yang begitu megah, dan terdapat beberapa arca dewa yang sangat besar. Pura Ponjok Batu telah beberapa kali dipugar. Pemugaran terakhir dimulai 1994 hingga dilakukannya upacara ngentek linggih pada Saniscara Wayang Sasih Karo, 8 Agustus 1998. Pura ini terbuat dari batu hitam yang didesain sedemikian rupa agar keberadaannya tetap kuat. Pelinggih yang ada di Pura Ponjok Batu meliputi Padmasana, Pelinggih Siwa, Pelinggih Dang Hyang Nirarta, Pelinggih Ganesa, Pelinggih Hyang Baruna, Pelinggih Menjangan Seluang, Pelinggih Ratu Ayu Pangenter, Pelinggih Taksu Dewa Gede Ngurah, Pelinggih Ratu Bagus Mas Pengukiran, Pelinggih Ratu Bagus Mas Subandar dan Pelinggih Taksu Penyarikan. Konsep Negara Gunung hingga sekarang masih dilaksanakan di Pura Ponjok Batu. Pura ini memiliki hubungan erat dengan Pura Bukit Sinunggal di Desa Tajun, Kubu Tambahan. Setiap ada upacara melasti, Ida Batara di Pura Bukit Sinunggal dan pura-pura lain di Tajun, upacara pemelastian tersebut selalu diselenggarkan di Pura Ponjok Batu, karena di sana terdapat sumber air tawar yang memiliki kesucian dan dikatakan sebagai air campuhan antara air darat dan laut. Sobat BSC, demikian pembahasan kami hari ini, semoga tayangan ini mampu memberikan informasi yang edukatif. Akhir kata kami mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kurangnya informasi. Sinep Tian Antuk Paramasyanti, Om Shanti, 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 Om.